Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tumirin. Saya adalah peserta PPG dalam jabatan tahun 2025 dari program studi pendidikan agama Islam pada LPTK Unsuska Riau dengan NIM PPG 42411510075 dan nomor peserta PPG 1471841000287. Video praktek pembelajaran ini dilaksanakan di kelas 83 di SMP Babu Salam Pekanbaru, Provinsi Riau. Pembelajaran ini menggunakan model pembelajaran PBL. Rekaman ini dilakukan pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2025 pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Selamat menyaksikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Sudah makan? Sudah. Dari anak-anak sekalian untuk ke depan dan memimpin doa. Ke depan siapkan kelas, langsung pimpin doa. Ya, silakan nak. Ista'idna wasalina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iqra'na doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartas samawati wal ard binuri syamsika wa qamarika abada. Arisa Aura, Asifa Amalia Putri, Aufa Nufaisa, Jairika Maharani, Fani Alfitriani, Hafiza, Laisa Yulian Salim. Baik anak-anak ustaz sekalian, sebelum kita melanjutkan materi yang akan kita pelajari, Ustadz berharap bersama-sama marilah kita menyanyikan salah satu lagu kebangsaan, yaitu Garuda Pancasila. Sama-sama 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Baik, Ustadz dan anak-anak Ustadz sekalian menginginkan sebuah kesepakatan di dalam pelajaran ini. Ya, kita buat kesepakatan antara santri dengan guru. Baik, ada 3 kesepakatan yang harus kita bentuk. Yang pertama yaitu siswa tidak dibenarkan berbicara di saat guru sedang menyampaikan pelajaran. Itu kesepakatan dari mata pelajaran PAI ini. Ini sepertinya sudah mulai meredup ya. Perlu di apa ini ya? Ice breaking dulu ya. Siapa suka Rasul? Tepuk tangan. Siapa suka Nabi? Tepuk tangan. Siapa suka Ustadz? Siapa suka Nabi? Siapa suka Rasul? Tepuk tangan. Baik, selanjutnya minggu yang lewat, pelajaran yang sudah berlalu, ada yang masih ingat mengenai tentang pelajaran PAI di bab 6? Dia menyangkut tentang Islam bermoderat. Kritis ya. Islam bermoderat ini kritis. Toleransi sangat tinggi.
Kenapa? Dibutuhkan saling menghormati. Baik, adapun beberapa yang perlu kamu ketahui bahwasanya di dalam pelajaran kita ini ada tujuan pembelajaran, ya. Apa tujuan pembelajaran kita? Menjelaskan makna iman kepada Nabi Ya, Rasul. menjelaskan makna iman kepada Nabi dan Rasul Allah dengan benar, menerapkan sifat-sifat Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Ini sebenarnya ada penjelasan yang perlu kamu ketahui. Baik, anak-anak Ustadz, di dalam video pembelajaran ini sengaja Ustadz berikan judulnya yaitu beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Ya, ini menjelaskan bahwasanya kita sebagai umat Nabi Muhammad tentu harus memiliki sebuah keyakinan yang kuat. Ya, ini ada peta konsepnya juga ya. Peta konsepnya apa? Yang pertama ada makna iman kepada Rasul. Yang kedua, Sifat-sifat Rasul. yang ketiga, Tujuan diutusnya Rasul. baik, makna iman kita sendiri sudah istilahnya ini bertugas membimbing umat ke jalan yang benar agar mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ini boleh anak-anak Ustadz salin ataupun dibuat catatan kecil, karena nanti Ustadz akan berikan sebuah yang namanya tugas. Nah, ini insya Allah masuk ya. Guru berkata, berikan 2 kali tepuk tangan velocity. Iya. Ulang lagi. 1, 2, 3. Ya. Apa velocity itu? Supaya kita terrefresh kembali ya. Anak-anak Ustadz, di dalam video pembelajaran ini sengaja Ustadz berikan judulnya yaitu beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Ya, ini menjelaskan bahwasanya kita sebagai umat Nabi Muhammad tentu harus memiliki sebuah keyakinan yang kuat. Ya, ini ada peta konsepnya juga ya. Peta konsepnya apa? Yang pertama ada iman kepada Rasul. Yang kedua, Sifat-sifat Rasul. yang ketiga, Tujuan diutusnya Rasul. baik, makna iman kita sendiri sudah. Ada yang di belakang sana? Saya bertanya, ada yang menjawab? Apa yang dimaksud dengan Rasul? Yang bisa boleh angkat tangan. Ada? Ada yang bisa? Apa yang dimaksud? Apa pengertian dari Rasul? Ya, silakan nak. Berdiri. Orang yang diutus oleh Allah untuk memperbaiki sifat manusia. Ulang. Orang yang diutus oleh Allah untuk memperbaiki sifat manusia. Lagi? Ada yang lain? Rasul. Ya, Ustaz kasih ayat, silakan. Rasul ialah orang yang menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan diberikan. Benar. Beri tepuk tangan. Sempurna jawabannya. Kenapa? Karena terkadang orang tidak tahu ya. Rasul hanya terdengar namanya saja, tapi dia tidak tahu apa pengertian dari Rasul. Rasul itu dia menerima wahyu dari Allah yang dibawa oleh malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad dan diajarkan, disampaikan pula kepada umat manusia. Ya, sekali lagi beri tepuk tangan kepada bagikan kepada anak-anak Ustaz. Ustaz bagi kelompok, silakan duduk per kelompok masing-masing. Ini kelompok 1,
Kelompok 2. Sini 1 ya. Satu sini. Ini 3. Dan yang di belakang itu 4. Soal sebuah pertanyaan, ayo nanti kita jawab masing-masing. Contohnya yang pertama sekali itu kan yang dicari adalah makna dari Quran surat Al-Ahzab, ya. Quran surat Al-Ahzab itu bisa kamu isi sama-sama nanti. Pertanyaan. Nanti boleh dicari dan cari yang jawaban yang tepat ya. Tulis saja. Ya, tulis. Isi dengan sebaik-baiknya. Kelompok ini kan bisa. Kalau perlu kamu bagaimana gitu ya. Pokoknya saling kerjasama. Jangan lupa ditulis nama kelompok ya, nama kelompok. Setelah itu nama-nama dari kelompok masing-masing. Semuanya berdiri. Mari kita bersama-sama sholawat untuk Rasulullah yang langsung Ustaz pimpinnya. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin al-aziz tanhalu bil uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tuqada bil hawaiju wa Sampaikan hasil kerja kamu supaya yang lain pun bisa mendengarkan. Kelompok 3 ya. Sampaikan ya. Kami dari perwakilan kelompok 3 akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami yang bertema iman kepada Rasul-Rasul Allah. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangannya. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Apa makna dari Quran surah Al-Ahzab ayat 21, yaitu yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, yang artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Apa makna dari Quran surat tersebut? Menjadikan Rasulullah SAW atau Rasul-Rasul Allah sebagai suri tauladan yang baik bagi kita. Kenapa tadi Ustadz belum sampaikan apa Nabi, apa Rasul?
supaya siswa bisa mencari apa masalah yang belum kamu ketahui secara berkelompok, secara saling mencari informasi. Ini baru Ustaz kasih tahu. Nabi, orang yang menerima wahyu dari Allah, tapi untuk diri sendiri. Ya, salah satu contoh Nabi siapa? Nabi? Iya, beliau Rasul kah? Tidak. Rasul adalah orang yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan wajib menyampaikan kepada umatnya. Anak-anak sekalian harus mengetahui perbedaan nabi dan rasul. Nih, kan ada ya? Ya? Nah, kita lanjut lagi. Siddiq, amanah, tablik, fatona. Itu sifat wajib Rasul yang mana umatnya harus mensuri tauladaninya. Nih, jumlah Nabi sebanyak 124.000, banyak ya. Sedangkan jumlah Rasul 313. Ini menurut hadis ya. Jadi Nabi itu banyak sekali. Ada banyak Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah, tetapi hanya 25 yang wajib diketahui. Karena banyaknya Rasul, Nabi dan Rasul, maka wajib yang kamu ketahui hanya 25. Nampaknya nak? Nampak. Nah, kisah singkat beberapa Rasul ulul azmi. Tuh Nabi Nuh, ya, menghadapi kaumnya dia yang sangat-sangat sabar. Nabi Nuh ya, membuat kapalnya selalu diteror oleh umatnya, sangat sabar. Ya, bahkan diberikan keberkahan kepada umatnya yang selalu meneror Nabi Nuh. Buat kapal, kapalnya sudah mau jadi, diberikan kotoran oleh mereka. Diberikan oleh Allah penyakit kepada kaumnya Nabi Nuh, sebuah penyakit, dan mereka tidak bisa mengobati. Di saat mereka masuk ke dalam kapal yang isinya kotoran mereka, mereka pun sembuh. Untuk apanya boleh kumpul Ustaz? Nanti ya. Ya, tulis sama tulis kelas dari mana ya. Berarti Ustaz tidak lupa. Kesimpulan dari materi apa yang sudah kita pelajari hari ini, ya, Nabi dan Rasul merupakan utusan Allah yang bukan sembarang ditunjuk oleh manusia. Yang menunjuk langsung adalah Allah. Kenapa? Mereka sudah teruji keimanannya. Adakah Nabi yang belum teruji keimanannya? Tidak. Semuanya sudah teruji keimanannya. Menyenangkan enggak? Belajar dengan Ustaz, dengan materi yang sekarang ini, menyenangkan tidak bagi kalian? Menyenangkan. Bagaimana untuk kelanjutannya gitu? Ada enggak usul Ustaz bagaimana untuk ke depan agar lebih ini kita pakai ini gitu? Ada? Silakan. Sampaikan Ustaz, insya Allah kita buat minggu depan. Pakai lagu-lagu Nabi. Iya. Untuk minggu depan, Ustaz berharap ini minggu depan kita masih melanjutkan beriman kepada Nabi dan Rasul, tapi kita masuk ke bagian sifat-sifat karena waktu itu sudah berakhir, waktu itu sudah selesai. Untuk pertemuan kali ini, alhamdulillah ya, untuk itu kita tutup pelajaran. Ustaz minta satu orang untuk
menyiapkan dan berdoa sesudah belajar. Ista'idna Wasalimna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iqra'kan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma